Yang sana mau nerima ya dibilang kewajibannya sih enggak mas. Cuman kan kalau gak menerima Revan ya malu lah mas. Halo guys, ketemu lagi dengan saya dari Sojin Balap yang gak pernah balap. Nama saya Eriko Hendri Wijaya. Kelahiran tahun 1990, 1 Oktober. Domisilinya di Bondowoso mas. Kalau suka balapnya sih dari SMP. Sudah suka kebut-kebutan, suka ya kebut-kebutan di jalan lah dulu. Dari semenjak SMP. Sebelum Sojin sih gak ada mas. Cuman kumpulannya sama anak-anak Cempaka Racing dulu. Sojin ini sebenarnya kalau diartikan ke dalam bahasa Jepang itu artinya leluhur mas. Gitu. Kalau inspirasinya itu dari pekerjaan mas. Pekerjaan saya itu kan tembakau. Nah, di tembakau itu ada yang namanya Sojin. Sojinnya itulah yang buat saya modal buat motor ini mas gitu. Sejak awal 2019 mas terbentuknya ini gitu. Pertama kali balap lawan siapa? Dulu pertama kali balap itu kita ngelawan timnya Express mas, Codot Balap. Codot Balap, ya Codot Balap. Waktu itu yang joki siapa? Yang joki Fadil mas, waktu itu. Apakah ada joki selain Fadil? Selain Fadil kapan hari ada, saya pakai Deden sama siapa dah? Pakai Gumbing mas. Jadi cadangannya itu mas. Kalau joki utamanya tetap Fadil, karena kontraknya seumur hidup mas sama Fadil. Selama Fadil hidup gak ada yang bisa gantiin gitu. Di Sojin balap itu ada berapa motor mas? Selain The Neck? Selain The Neck yang sudah selesai ada satu lagi Shiba mas namanya. Shiba, terus yang lagi proses sekarang Garaga. Nama Shiba sendiri itu artinya apa mas? Kalau nama Shiba sendiri saya ambil dari bahasa Cina mas, yang artinya itu 18. Kalau di orang Cina itu angka 9 itu melambangkan hoki. Jadi 1 ditambah 8 hasilnya kan 9. Jadi namanya hoki. Gitu mas. Kalau Garaga? Biar nyatok musuhnya mas. Sebenarnya Garaga tuh namanya apa mas? Namanya ular, saya ambil dari namanya ular, ularnya Naruto. Itu. Kan dia itu ularnya besar. Jadi nanti kalau ada yang nyala, nah tinggal gini. Kan ya. Gitu ya, tinggal catung. Kamu nyala sama aku, tak. Nah. Biar berbisa gitu loh mas. Jadi dikasih nama Garaga. Kapan silaturahmi sama Brondong mas? Hari Raya. Kalau bisa mungkin hari Raya ini saya mau ke rumahnya Brondong, mau mohon maaf lahir dan batin. Kan di lockdown mas? Kalau niatnya tulus ngapain takut lockdown mas? Kan ya. Selama si bos Tintonnya welcome sama saya datang untuk silaturahmi nggak apa-apa. Bukan persokotan tapi. Sekalian bahas. Ya mungkin sekalian bahas Revan lah dikit-dikit gitu. Iya. Soalnya pingin mas Revan mas. Mau atau enggak gitu? Iya itu mas. Kalau mau ya syukur, kalau nggak mau ya tetap paksa mas. Paksanya seperti apa ini? Kenapa? Paksanya seperti apa? Ya dipaksa aja mas. Ya sebenarnya kan dalam balap liar itu ajuan Revan itu kan berhak mas. Yang sana mau nerima ya dibilang kewajibannya sih enggak mas. Cuman kan kalau gak menerima Revan ya malu lah mas. Gitu mas. Sekarang ngomongin tentang joki mas. Joki mas. Iya. Seperti apa Mas Fadil di mata bos Eriko? Ruwet mas. Ruwet Fadil itu. Dalam ruwetnya itu dalam susah ditelepon. Ya jadi kadang kita butuh deal,
jam sekian datang Din. Kadang tuh masih tidur gitu Mas. Jadi susah dihubungin roadnya itu dia Mas. Kalau konsistensinya itu jempol. Ya meskipun setting 1 harian penuh, dia lelah, dia tetap naik Mas. Dia Mas Riko. senior Mas, hebat. Memang bukan joki kuda dulunya Mas, tapi hebat ya. Nafasnya yang kayak kuda. Nafasnya kayak Iya. Jadi dulu pernah Mas, waktu mau ngelawan Brondong itu, kita setting reset motor 3 kali 24 jam Mas, gak berhenti. gimana tuh sejarah kok bisa? Ya waktu itu kan kita kan gagal tayang tuh yang di Jember. Waktu gagal tayang di Jember itu kita mau tanding ulangan karena persekotnya masih di bawah Brondong waktu itu ya. Nah terus kita ngeriset kan, ngeriset. Waktu itu kurang 3 hari mesinku jebol Mas, jebol. Jadi mau gak mau ya waktu sisa 3 hari langsung dilembur 3 hari 24 jam. Dan terus waktu mau ke hari hanya Mas, gearboxnya kita bermasalah waktu itu. Jadi aku putusin ngalahin persekot, kita ganti jadwal lagi. Ya terakhir kita tempuknya di tol itu Mas, di Gresik di situ. Jadi memang aku kalau ngelihat perjuanganku mau ngelawan Brondong ini berat Mas, berat. Terus gak mau direvan kan kecewa aku Mas. Dengan perjuanganku yang sebegitunya gitu loh Mas. Sana gak mau revan, kan kami tim kecil loh Mas. Sana yang tim besar gitu loh. Saya cuma pingin revan aja. Gitu. Jadi pengennya Revan. Revan Mas. Kapan ini bos? Tergantung bosnya Mas. Bos yang mana ini? Bos Tinton. Ya kalau bos Tinton menyetujui, monggo. Kalau nggak menyetujui, tak tunggu Mas. Gitu. Kalau persiapannya Mas melawan Brondong? Motorku ready Mas. Ini ready. Jadi misalkan Brondong mau ya aku minta waktu 2-3 hari lah. Buat ngetem, buat apa. Ini ready Mas. Kapanpun kalau mau revan, siap meluncur. Apakah motor kemarin mesinnya tuh sama dengan motor yang pas melawan Brondong atau udah dirubah lagi? Ini memang sengaja gak dirubah Mas. Memang gak diapa-apain soalnya aku nunggu revan. Takutnya ini nanti diapa-apain, Brondongnya mau revan, aku riset ulang. Gitu. Jadi memang gak diapa-apain, memang nunggu revan. Iya. Makanya aku kan bikin motor satu lagi biar gak ngapa-ngapain yang ini. Gitu. Jadi dibiarin aja. Dibiarin aja memang Mas. Bos, ngomong-ngomong, apa motor Shoji ini mau dipasang los atau enggak Mas? Enggak Mas. Kenapa Mas? Saya masih bangga dengan teknologi saya Mas. Gitu. Jadi memang teknologinya Tinton canggih ya, orang bilang kan canggih modern. Tapi secanggih-canggihnya milik dia, saya tetap mau berusaha, mau mengalahin kecanggihannya dia dengan manual seperti saya. Ya, tanpa ada nos. Namanya ya pinginlah berusaha lah Mas. Ya semoga aja didoakan biar bisa menang. Siapa di balik layar terbentuknya Shojin Balap? Ya sebenarnya sih ini terbentuk karena awalnya aku sama Tohe. Terus dikenalin ke Mas Luki. Ya dari 3 orang itu terus berkembang Mas gitu. Jadi kena Swadil juga ikut andil dalam pembangunan motor ini. Banyak Mas, kalau disebutin satu-satu nanti gak cukup waktunya. Siapa aja Mas? Sebutin aja Mas. Tim intinya aja ya yang sering ikut setting, ikut anu ya saya, Tohe, Fadil, terus Ari, Dian, Agung, Posi, udah itu aja, Panjul, sama Bahrul. Untuk orang-orang yang berjasa di berpengaruh. Ya, yang maksudnya waktu persiapan ngelawan Brondong ya mereka ini yang ikut lembur, yang riwa-riwi, sama satu lagi Marta Mas, itu bagian yang nyuplai kalau kita butuh seker, kita butuh apa dia yang beli gitu Mas. Jadi ya orang-orang inilah yang ikut membantu ini Mas, membangun ini. Berapa lama meriset motor Shoji ini bisa terbentuk seperti ini? Kalau ngerisetnya sih sebenarnya 1 bulan Mas, 1 bulanan ngerisetnya itu. Cuman bagian yang lama itu kan karena kita nungguin barangnya datang
masih pesen dulu, datang kita nunggu. Nanti kalau sudah terkumpul semua itu kita ngeriset 1 bulanan lah. Iya, 1 bulanan. Apakah Sojin pernah kalah, Mas? Pernah, Mas? Kalah sama Brondong. Sama Brondong. Iya. Kalau menangnya, Mas, sama siapa aja? Kalau menang selama di Sojin loh ya, Mas ya. Selama di Sojin itu saya menang, cuman menang persekot, Mas. Itu waktu itu sama GL Express, sama timnya Codot Balap. Itu lokal Jember, Mas. Pernah balap kemana aja, Mas? Di sementara ini cuman di daerah Jember aja, di Jember JLS ya. Terus yang paling jauh ya di Mojokerto, di tempatnya Bos Tinton. Karena kan tim Sojin ini tim yang baru muncul lah, Mas. Tim baru. Yang paling jauh melawan Brondong ya? Ya, paling besar juga. Berapa, Mas? Budgetnya? Waktu ngelawan Brondong itu 80 juta, Mas, uang tengahnya. 80 juta uang tengahnya. Kalau pinggirannya aku gak ikut-ikut, aku gak tahu pinggirannya berapa. Yang aku tahu cuman uangku sama uangnya Tinton itu 80 juta. Ya, lumayan Iya. buat naik haji bisa itu. Apa hikmah dibalik kekalahan lawan Brondong kali, Mas? Kalau diambil hikmahnya ya selama kita mau berusaha, pasti kita dapat hasil yang baik juga kok. Kemarin itu kan kita udah usaha semaksimal mungkin, cuman lagi hasilnya yang kurang baik. Ya saya dengan kekalahan ini malah saya tambah semangat gitu loh, Mas. Tambah bikin saya penasaran. Gitu aja.